baru dilantik, belum seminggu kerja, langsung bikin gaduh. Ini bukan sinetron, ini ekonomi Indonesia. Sosoknya, Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan baru yang gaya bicaranya lebih mirip aktivis kampus daripada pejabat. Waktu kebanyakan orang masih bingung baca neraca, dia malah bilang begini, dana 200 triliun di BI nganggur. Udah pindahin ke bank-bank BUMN, suruh mereka salurin ke rakyat. Kalimat itu kayak petir di siang bolong. Seketika ruangan rapat, grup WhatsApp ekonom, sampai Komisi 11 DPR, semuanya mendadak gaduh. Bagi sebagian orang, uang 200 triliun itu bukan main-main. Itu bisa bikin ratusan ribu UMKM hidup lagi, bisa bayar jutaan tenaga kerja, bisa muter ekonomi dari Sabang sampai Merauke. Tapi di sisi lain, sebagian elit malah gemetar. Ini berbahaya, kata mereka. Jangan gegabah, bisa bikin sistem perbankan goyah. Lucu juga, kalau uangnya disimpan di Bank Indonesia, katanya aman. Tapi aman buat siapa? Rakyat butuh makan, bukan jaminan likuiditas yang cuma bisa dibaca di laporan keuangan. Jadi Purbaya bilang, negara ini bukan museum uang. Kalau disimpan terus, kapan berputarnya? Dan benar saja, begitu keluar pernyataan itu, rupiah sempat goyah. IHSG juga sempat nyungsep sedikit. Tapi itu reaksi biasa. Pasar selalu rewel di awal, tapi nanti akan menyesuaikan. Nah, masuklah DPR. Gedung parlemen mendadak jadi panggung debat besar-besaran. Ada yang bilang kebijakan ini koboi, ada yang bilang main judi dengan uang rakyat. Kalimat paling keras datang dari anggota Komisi 11. Ini bukan uang kecil, Pak Menteri. Kalau salah kelola, efeknya bisa sistemik. Tapi Purbaya tenang. Wajahnya datar, suaranya rendah tapi menekan. Kalau semua takut, siapa yang berani mulai? Negara ini tidak bisa tumbuh dari rasa takut. Itu kalimat yang bikin DPR terdiam beberapa detik. Karena sebenarnya, yang dia katakan benar. Berapa lama ekonomi Indonesia disetir oleh rasa takut? Takut defisit, takut utang, takut risiko, takut salah langkah. Tapi di lapangan, rakyat malah takut hal yang lebih nyata. Harga beras, ongkos hidup, pengangguran. Rakyat butuh tindakan, bukan pidato hati-hati. Coba kita bayangkan ekonomi kayak mobil. Selama 15 tahun, dipegang Bu Sri Mulyani. Remnya halus, stabil, tapi pelan. Negara nggak nabrak, tapi juga nggak ngebut. Sekarang, giliran Purbaya. Dia injak gas dalam-dalam. Tapi jangan salah, ini bukan asal ngebut. Ini ngebut dengan arah. Dia tahu ekonomi Indonesia selama ini digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Kalau rakyat nggak punya uang buat belanja, ekonomi mati. Makanya Purbaya potong pajak untuk gaji di bawah 10 juta. Langkah yang sederhana tapi dampaknya luas. Karyawan kecil bisa bawa pulang lebih banyak uang, belanja naik, usaha jalan, ekonomi tumbuh. Apa DPR setuju? Sebagian tidak. Katanya ini berisiko buat penerimaan negara. Tapi coba lihat logikanya. Lebih baik uang beredar di rakyat dan muter di ekonomi, daripada nganggur di kas negara buat jaga-jaga yang entah sampai kapan. Ada satu hal yang menarik. Setiap kali Purbaya bicara, grafik keuangan bisa berubah, tapi grafik kepercayaan rakyat justru naik. Di luar gedung DPR, rakyat kecil mulai ngerasa, akhirnya ada pejabat yang ngomong kayak kita. Tapi di dalam gedung, suasana tegang. Karena gaya koboi seperti ini, bikin sistem lama nggak nyaman. Dulu, semua kebijakan harus dikalkulasi, dikonsultasi, dikendalikan. Sekarang, semua jadi cepat. Bahkan terlalu cepat untuk mereka yang terbiasa dengan rapat yang tak berujung. Tapi bukankah itu yang selama ini ditunggu? Kecepatan, keberanian. Ironinya, ketika rakyat senang karena uang mulai berputar, justru sebagian elit merasa kehilangan kontrol. Padahal ini bukan soal siapa yang pegang rem atau gas, ini soal arah. Dan arah Purbaya jelas, uang harus kembali ke tangan rakyat. Ekonomi itu bukan cuma angka, ekonomi itu kepercayaan, dan kepercayaan dibangun dari tindakan nyata. Ketika Purbaya memindahkan dana 200 triliun itu, dia sebenarnya sedang bilang, negara ini bukan cuma untuk menjaga stabilitas investor, tapi juga kesejahteraan warganya. Itu pesan yang keras tapi jujur. Karena selama ini, setiap kali bicara soal ekonomi, yang dibela seringkali bukan rakyat, tapi pasar. Padahal rakyat yang bayar pajak. Rakyat yang berjuang. Rakyat yang jadi pondasi dari setiap angka pertumbuhan. Jadi kalau sekarang Menteri Keuangan mulai berpihak ke rakyat, kenapa malah banyak yang risih? Tentu saja langkah ini berisiko.
Tapi justru di situ letak nilai keberaniannya. Tidak ada negara maju yang tumbuh dari rasa aman. Kita terlalu lama jadi penonton di negeri sendiri. Terjebak dalam jargon stabilitas padahal stagnan. Purbaya datang dan bilang, cukup. Sekarang waktunya ekonomi kerja buat rakyat, bukan sebaliknya. Apakah semua kebijakannya sempurna? Tentu tidak. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kita punya Menteri Keuangan yang bicara dengan logika rakyat, bukan dengan rumus IMF. Jadi begini, DPR boleh ribut, pasar boleh panik. Tapi di luar gedung, di warung kopi, di sawah, di pabrik, ada rakyat yang bilang pelan-pelan, akhirnya uang negara mulai muter lagi. Kadang perubahan besar memang datang dari sesuatu yang tampak sembrono. Tapi kalau tidak ada yang berani memulai, negara ini akan terus diam dan rakyatnya akan terus menunggu. Sekarang Purbaya sudah memutar kunci. Mobil ekonomi Indonesia mulai bergerak lagi. Apakah dia bisa sampai tujuan? Waktu yang akan membuktikan. Tapi satu hal pasti, lebih baik punya pengemudi yang berani gas ke depan daripada yang sibuk takut mundur. Begitu kebijakan 200 triliun itu diumumkan, pasar keuangan langsung reaksi. Rupiah sempat melemah tipis, IHSG sempat merah. Komentator ekonomi di TV mulai bermunculan dengan gaya khas. Nada cemas, tapi pakai istilah keren. Likuiditas berlebih bisa menimbulkan distorsi. Potensi mismatch antara fiskal dan moneter. Kedengarannya rumit ya. Padahal maksudnya cuma satu. Mereka takut sistem yang nyaman selama ini berubah. Tapi tunggu dulu. Di pasar tradisional, bukan di bursa saham, suasananya beda. Pedagang sayur bilang, kalau uang muter pembeli lebih banyak. Sopir ojek bilang, kalau gaji nggak kepotong pajak, orang lebih sering naik ojek. Sederhana, nyata. Karena ekonomi sejatinya bukan di ruang rapat, tapi di jalanan, di warung, di dapur rumah tangga. Lucunya, waktu pasar panik, justru media internasional mulai melirik. Headline muncul di beberapa portal. Indonesia's new finance minister takes bold liquidity step. Jakarta bets on internal demand to reboot growth. Lihat, dunia malah penasaran. Mereka heran, kok bisa ada menteri keuangan yang berani memindahkan dana sebesar itu tanpa minta izin IMF, tanpa nunggu rating lembaga asing. Biasanya kebijakan keuangan Indonesia selalu beraroma konsultasi. Semua harus sesuai template global. Kali ini beda. Purbaya jalan sendiri dengan keyakinan bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat menopang dirinya sendiri. Tentu tidak semua setuju. Beberapa ekonom senior bilang langkah ini terlalu cepat, kurang koordinasi, dan berpotensi mengganggu kredibilitas fiskal. Tapi Purbaya tidak anti kritik. Dia jawab pelan tapi tajam. Kredibilitas itu bukan dibangun dari angka defisit, tapi dari hasil nyata di lapangan. Kata-kata yang sederhana, tapi menusuk. Karena terlalu lama kebijakan fiskal hanya jadi ajang lomba menjaga angka, bukan memperbaiki nasib rakyat. Dan masyarakat mulai sadar, selama ini kita disuruh percaya pada stabilitas ekonomi. Padahal stabil buat siapa? Harga kebutuhan terus naik, tapi gaji tetap segitu-segitu aja. Subsidi dipotong, tapi birokrasi tetap gemuk. Sekarang ada menteri yang berani ubah logika itu. Mungkin ini bukan solusi sempurna, tapi setidaknya akhirnya ada yang berpihak. Dampaknya mulai terasa. Bank-bank BUMN yang dapat limpahan dana dari pemerintah mulai agresif kasih kredit. Program KUR dipercepat. UMKM yang dulu cuma bisa ngeluh soal bunga tinggi, sekarang mulai dapat pinjaman lebih ringan. Roda ekonomi kecil mulai berputar. Bukan headline besar, tapi getarannya nyata. Di sisi lain, investor besar yang dulu bebas parkir uang di instrumen aman mulai gerah. Karena arus kas mulai berpindah ke sektor real. Yang dulunya nyaman dapat untung dari bunga, sekarang harus ikut kerja. Ironis, tapi sehat. Karena ekonomi yang sehat itu bukan yang kaya makin kaya, tapi yang kecil punya ruang untuk tumbuh. DPR masih ribut, ada yang bilang Purbaya melangkahi prosedur, ada yang bilang dia terlalu dominan. Tapi di luar sana, opini publik justru mulai berubah. Media sosial penuh komentar positif, akhirnya ada pejabat yang berani mikir kayak rakyat. Biarin aja pasar rewel, yang penting uangnya kerja. Dan disinilah ironi terbesar muncul. Ketika kebijakan pro rakyat dianggap kontroversial, sementara kebijakan yang menguntungkan segelintir orang dianggap normal. Lucu, tapi nyata. Dan di tengah semua kegaduhan itu, Purbaya tetap jalan dengan gaya khasnya. Tenang, santai,
tapi dalam setiap kalimatnya ada arah. Kalau ditarik garis besar, langkah Purbaya bukan cuma soal 200 triliun. Ini simbol bahwa Indonesia sudah cukup besar untuk percaya pada kekuatannya sendiri. Bahwa ekonomi tidak harus dikendalikan dari luar, dan bahwa kebijakan fiskal tidak harus tunduk pada selera pasar global. Langkah ini seperti tamparan halus untuk sistem lama. Dan entah disadari atau tidak, rakyat menyambutnya. Karena selama ini yang mereka butuhkan bukan teori, tapi tindakan. Sekarang bola ada di tangan waktu. Apakah kebijakan ini berhasil atau tidak akan ditentukan bukan oleh grafik, tapi oleh seberapa jauh uang itu benar-benar sampai ke rakyat. Dan jika berhasil, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu lama kita bisa bilang bahwa kebijakan ekonomi bukan cuma milik para elit di gedung tinggi, tapi milik semua yang kerja keras setiap hari, dari pasar sampai pabrik. Jadi saat sebagian politisi sibuk debat soal risiko, rakyat cuma ingin satu hal. Kalau kebijakan ini bikin hidup kami lebih layak, ya lanjutkan. Karena pada akhirnya ekonomi bukan tentang menjaga kurs dolar, tapi tentang menjaga asa manusia. Dan mungkin, hanya mungkin, dengan gaya koboi tapi bernas, Purbaya sedang menulis bab baru dalam sejarah ekonomi Indonesia. Nah, disinilah bagian menariknya. Begitu langkah 200 triliun itu mulai terasa efeknya, politik pun mulai bergetar. Bukan cuma karena besarannya, tapi karena pesannya. Langkah Purbaya seolah bilang, sudah cukup ekonomi dikendalikan dari Menara Gading. Saatnya uang negara kerja buat rakyat. Dan kalimat semacam itu, meskipun sederhana, bisa bikin sebagian elit politik merasa tidak nyaman. Loh, kenapa? Karena sistem lama dibangun atas satu hal, kendali. Siapa pegang uang, dia pegang arah kekuasaan. Dan tiba-tiba, ada menteri yang memindahkan 200 triliun itu dari tangan birokrasi ke bank-bank, lalu ke sektor real, langsung ke masyarakat. Itu bukan sekadar kebijakan, itu pergeseran poros kekuatan ekonomi. Di balik rapat-rapat DPR yang penuh mikrofon dan jargon fiskal, ada kepanikan kecil yang tidak semua orang lihat. Beberapa partai besar mulai berhitung ulang, kalau ekonomi rakyat mulai tumbuh karena kebijakan langsung dari kementerian, dukungan politik bisa bergeser cepat. Yang selama ini hidup dari narasi stabilitas dan kredibilitas, tiba-tiba kehilangan panggung. Ada satu anggota DPR yang nyeletuk dalam rapat terbuka, dengan nada tinggi, tapi nada aslinya ketakutan. Kita tidak bisa membiarkan kebijakan seperti ini tanpa kontrol. Tapi publik mendengarnya beda. Bagi mereka, itu terdengar seperti, kami takut kehilangan kendali. Dan di media sosial, reaksi publik pun pecah. Orang-orang mulai menulis, kalau rakyat mulai punya daya beli, kenapa malah panik? Kebijakan pro rakyat kok ditakuti? Ada ironi di situ. Selama ini politisi bicara soal pertumbuhan ekonomi, tapi begitu rakyat mulai benar-benar tumbuh, justru mereka yang resah. Sebenarnya apa yang dilakukan Purbaya itu bukan hal baru dalam teori ekonomi. Negara-negara besar sudah melakukannya. Amerika dengan quantitative easing, Tiongkok dengan kredit ekspansifnya. Bedanya di Indonesia, langkah seperti itu sering dianggap berbahaya, karena tidak biasa dilakukan tanpa izin lembaga-lembaga global. Tapi disinilah letak perubahan besar itu. Purbaya sedang bilang lewat tindakannya bahwa sovereignty, kedaulatan ekonomi bukan cuma jargon kemerdekaan. Ia harus hadir dalam angka, dalam arus uang, dalam keputusan nyata. Dan ketika itu terjadi, sebagian pihak yang dulu nyaman dalam sistem lama mulai kehilangan pijakan. Ini bagian paling menarik. Kebijakan fiskal biasanya dianggap soal angka. Tapi di Indonesia, angka selalu punya aroma politik. Uang negara bukan sekadar anggaran, tapi juga alat negosiasi, alat kampanye, bahkan alat bertahan hidup bagi elit. Dan tiba-tiba datang satu menteri yang bilang, sudah, uangnya kerja untuk rakyat dulu. Kedengarannya sederhana, tapi itu seperti mencabut satu kabel besar dari sistem yang sudah lama berdiri. Listriknya masih nyala, tapi semua lampu elit berkedip-kedip. Yang menarik, rakyat bukan lagi sekadar penonton. Media sosial yang dulu hanya tempat mengeluh soal harga sembako, kini jadi ruang analisis baru. Orang-orang mulai diskusi tentang dana idle pemerintah, tentang perputaran uang, tentang kenapa pajak orang kecil dihapus tapi pajak korporasi nggak dibahas. Kesadaran ekonomi publik meningkat, dan disitulah efek terbesar Purbaya, mungkin bukan di angka pertumbuhan, tapi di cara rakyat memandang uang negara. Dulu, uang negara dianggap milik pejabat.
Sekarang mulai tumbuh kesadaran bahwa itu milik bersama. Dan kalau Menteri Keuangan bisa bikin uang itu kerja buat rakyat, kenapa tidak semua pejabat bisa begitu? Setelah beberapa bulan, kritik yang dulu tajam mulai berubah jadi pengakuan setengah hati. DPR yang awalnya marah, mulai bicara lebih hati-hati. Investor yang dulu panik, mulai menyesuaikan strategi. Dan publik yang dulu skeptis, mulai percaya. Karena ternyata ekonomi tidak runtuh, justru mulai hidup. Dana 200 triliun yang dulu dianggap langkah gila, sekarang jadi bahan studi dan referensi. Dan perlahan muncul istilah baru di ruang publik. Ekonomi koboi tapi terukur. Sebuah ironi yang justru membanggakan. Karena di negeri yang terlalu lama takut mencoba, akhirnya ada pejabat yang berani menabrak rasa takut itu dengan tanggung jawab, bukan dengan asal-asalan. Kalau mau jujur, langkah ini bukan akhir. Ini baru awal dari perubahan panjang. Karena setelah uang berputar, tantangan berikutnya adalah memastikan uang itu adil. Jangan berhenti di bank, jangan mampir di segelintir tangan, tapi sampai ke petani, nelayan, pekerja, dan pedagang kecil. Dan di titik ini, rakyat punya peran baru. Mengawasi. Karena keberanian seperti Purbaya tidak akan berarti apa-apa kalau rakyatnya diam. Sekarang, kita ada di persimpangan. Antara sistem lama yang nyaman dengan stabilitas semu, dan sistem baru yang berani mengambil risiko untuk kemandirian sejati. Dan seperti kata orang bijak, setiap zaman punya orangnya, dan setiap orang besar muncul di saat ketidakpastian. Mungkin di era ini nama itu adalah Purbaya Yudi Sadewa. Begitu situasi mulai stabil, permainan bergeser. Dulu yang diperdebatkan angka, sekarang yang diperebutkan adalah narasi. Pemerintah mulai sadar, di era media sosial, narasi bisa lebih kuat dari kebijakan itu sendiri. Dan apa yang terjadi? Langkah Purbaya yang dulu dianggap gila, pelan-pelan berubah jadi ikon keberanian baru. Muncul tagar di dunia maya, #ekonomi berani, #uang. Untuk rakyat, #200 triliun bekerja. Bukan kampanye resmi, tapi organik. Lahir dari kelegaan masyarakat yang merasa, akhirnya ada pejabat yang berpihak. Lucunya, banyak media, arus utama awalnya ragu mengangkat cerita ini. Takut dibilang berpihak, takut melawan arus. Tapi seperti biasa, ketika rakyat sudah lebih dulu percaya, media akhirnya ikut. Dan disitulah momentum berubah. Purbaya bukan tipe pejabat yang penuh diksi indah. Bicaranya cepat, lugas, kadang nyentil. Tapi justru di situ kekuatannya. Ia bicara seperti rakyat, bukan seperti pejabat. Ketika ditanya wartawan soal kritik DPR, jawabnya simple. Kalau uang nganggur, ya dipakai. Kalau nggak dipakai, rakyat nggak makan. Boom. Kalimat itu viral di mana-mana. Sederhana tapi menohok. Dan itu yang bikin publik makin yakin. Kebijakan yang bisa dijelaskan dalam satu kalimat jujur lebih dipercaya daripada teori setebal laporan tahunan. Sekarang, tiap kali Purbaya bicara di rapat, potongan videonya langsung viral di TikTok, Instagram, dan X. Bukan karena isinya lucu, tapi karena nadanya terasa nyata. Ada emosi publik yang ikut di situ. Kalimat seperti, "Kita ini negara besar, jangan terus merasa kecil." Langsung jadi soundbite nasional. Dan publik mulai sadar bahwa ekonomi bukan lagi urusan elit. Mereka mulai menuntut transparansi, mulai tanya, dana itu disalurkan kemana? Pertanyaan yang dulu tabu, sekarang jadi tren. Inilah titik balik penting. Kesadaran publik adalah efek domino terbesar dari kebijakan yang berani. Tentu saja sistem lama tidak tinggal diam. Pelan-pelan muncul narasi tandingan. Ada yang bilang kebijakan ini populis, ada yang bilang tidak berkelanjutan, ada juga yang bilang ekonomi tidak bisa dijalankan pakai keberanian saja. Tapi di bawahnya ada rasa khawatir. Karena jika paradigma baru ini berhasil, seluruh cara main politik lama bisa bergeser. Bayangkan, selama ini uang negara berputar di lingkaran atas, lalu tiba-tiba uang itu benar-benar sampai ke masyarakat bawah. Itu artinya jalur kekuasaan ikut berubah. Dan sebagian elit mulai sadar, kalau mau bertahan, mereka harus ikut arus baru ini. Arus yang dikendalikan bukan oleh pasar global, tapi oleh rakyat sendiri. Melihat perubahan arah ini, pemerintah mulai menyusun strategi komunikasi baru. Istilah seperti ekonomi rakyat mulai sering muncul dalam pidato resmi. Bukan sekadar slogan, tapi strategi framing.
Karena jika publik sudah melihat hasil, narasi keadilan ekonomi bisa jadi bahan bakar politik yang luar biasa kuat. Di sisi lain, kementerian lain pun mulai ikut ritmenya. Kemenkop bicara soal UMKM digital, Kemenaker bicara soal insentif tenaga kerja, bahkan Kementerian Pertanian ikut dorong kredit mikro untuk petani. Ini bukan lagi kebijakan satu menteri, ini mulai jadi branding nasional baru. Efek paling nyata justru terasa di tempat yang paling sederhana. Pedagang kaki lima yang dulu susah pinjam uang, mulai cerita bisa dapat akses lewat bank BUMN. Anak muda yang kerja di startup mulai bilang, kalau uang rakyat muter, permintaan naik, usaha juga naik. Ini bukan teori ekonomi, ini efek nyata dari perputaran uang yang tadinya tidur. Dan ketika efek nyata itu muncul, politik ikut bergeser. Rakyat mulai membandingkan, mana pejabat yang kerja, mana yang cuma bicara. Bukan berarti semua harus setuju dengan Purbaya. Kritik tetap penting. Tapi bedanya, kritik sekarang harus disertai solusi. Karena publik sudah cerdas. Mereka bisa bedain mana kritik yang jujur, mana yang cuma panik kehilangan panggung. Dan ini pelajaran penting bagi siapapun yang duduk di kekuasaan. Era retorika sudah selesai, era kinerja sudah datang. Kalau ditarik garis besar, apa yang terjadi bukan cuma soal uang 200 triliun. Ini soal keberanian untuk mengubah arah. Keberanian untuk percaya bahwa rakyat bisa jadi pusat ekonomi, bukan hanya objek tapi subjek, dan bahwa kebijakan fiskal bisa manusiawi tanpa kehilangan logika. Purbaya mungkin tidak sempurna, tapi langkahnya memicu percakapan baru di ruang publik tentang siapa yang sebenarnya berhak atas uang negara. Dan selama percakapan itu terus hidup, itu sudah kemenangan tersendiri. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah perubahan ini bisa bertahan? Atau, seperti banyak kebijakan berani sebelumnya, ia akan tenggelam dalam kompromi politik dan lobi-lobi lama? Waktu yang akan jawab. Tapi satu hal pasti, angin baru sudah berembus, dan kali ini arahnya datang dari bawah.